Shalom Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, dimanapun ibu bapak berada, mungkin ada di desa, di kota, di luar negeri. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam renungan pagi ini adalah hidup berjemaat. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dari nas ini saya memberi tema adalah tentang hidup berjemaat. Sebenarnya karakteristik kita manusia itu sudah biasa dengan berjemaat, berfellowship, komunitas. Misalnya kita mau bermain tarik tambang, setidak-tidaknya kita butuh 6 orang. Kita mau main voli, kita butuh tim. Kita mau main sepak bola, kita butuh tim. Anak-anak mau main angklak, butuh tim. Jadi manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang diri, tapi manusia diciptakan untuk berfellowship, untuk berkomunitas. Dan setelah menjadi orang percaya, Tuhan menghendaki supaya kita hidup berjemaat. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa Tuhan menghendaki kita orang-orang yang setelah percaya, menurut Kisah Rasul pasal 2 ini tadi, mesti hidup berjemaat. Pertama, dikatakan ayat 44 dan 45, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada yang dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Tujuan Tuhan yang pertama adalah supaya orang percaya bisa menghadapi kesulitan bersama. Itu tujuan Tuhan, supaya kita menjadi percaya tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup berjemaat. Kita menghadapi bersama. Semua kita pernah menghadapi kesulitan. Coba evaluasi lagi. Saat kita menghadapi kesulitan, siapakah yang membantu kita untuk menyelesaikan? Seringkali Tuhan pakai orang-orang sekitar kita membantu kita. Jarang sekali orang bisa menyelesaikan persoalan sendiri selama-lamanya. Tidak mungkin terjadi. Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 18. Dengan undian, pertikaian dapat diakhiri. Bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Jadi dari waktu ke waktu, manusia memiliki persoalan, memiliki pergumulan. Dan Tuhan selalu memberikan banyak pertolongan secara ajaib, termasuk di zaman PL, pernah terjadi menggunakan undian. Artinya apa? Manusia tidak mudah untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga membutuhkan orang lain, membutuhkan pemimpin, membutuhkan leader untuk membantu kita. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita ini setelah percaya Tuhan, hidup berjemaat. Sebab dengan hidup berjemaat, kita bisa saling membantu di dalam berbagai-bagai kesulitan. Ya, waktu istri saya harus operasi di Bali, saya waktu itu tinggal di Bandung. Ya, lalu saya punya komunitas namanya Kompas Touring. Ya, begitu teman-teman tahu bahwa istri saya operasi di Bali, maka teman-teman Kompas Touring ya anggotanya sekitar 50 orang, masing-masing memberkati saya. Dalam waktu 5 menit tiket saya pulang pergi selama beberapa kali beres. Ya, kenapa? Karena ada orang lain yang turut berbagi, menyelesaikan, menghadapi kesulitan yang sedang saya hadapi. Saya betul-betul waktu itu mensyukuri bahwa ini cara Tuhan. Tuhan pakai orang lain untuk membantu kita dan memberkati kita. Makanya Tuhan menghendaki supaya kita jangan hidup seorang diri, jangan egois, tapi kita hidup berjemaat. Yang kedua, mengapa Tuhan menghendaki kita, memanage kita untuk kita hidup berjemaat? Dikatakan dalam ayat yang ke-46 tadi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan senang hati. Tujuan Tuhan yang kedua adalah supaya orang percaya bisa bertumbuh bersama. Ya, kita tidak mandek sebagai orang percaya, menjadi percaya Tuhan Yesus lalu mandek seperti itu terus. Tidak bisa. Kita mesti bertumbuh. Seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi itu bersifat bertumbuh.
tidak mandek, tetapi terus bertumbuh. Nah, supaya sesama orang percaya, sesaat setelah percaya Tuhan kita bisa bertumbuh secara maksimal, maka kita harus berada di sebuah komunitas. Dulu waktu saya menggembalakan di Ambon, ada salah satu majelis saya, tugas di luar pulau selama 6 bulan. Lalu, zaman itu belum ada handphone yang isinya Alkitab, belum ada. Waktu itu dia ketinggalan Alkitab. Dan dia mengatakan bahwa, Pak, saya ini penderitaan saya yang luar biasa sepanjang hidup saya. Bayangkan selama 6 bulan saya tugas di daerah yang tidak ada gereja, yang jauh dari keramaian, dan selama 6 bulan itu saya tidak baca Alkitab, tidak membawa Alkitab. Dan dia mengalami yang namanya kekeringan yang luar biasa, itu dia alami saat itu. Saya bilang gini, Stanley, nggak ada masalah. Ini pengalaman, ini pelajaran yang baik bagi kita, dan saya merasa ini pantas untuk disaksikan. Artinya apa? Kita ini butuh waktu untuk bertumbuh. Kita harus bertumbuh terus. Nah, manakala Alkitab jauh dari kita, komunitas jauh dari kita, gereja tidak ada di tengah-tengah kita, saat itu kita ngalami betapa pentingnya kita itu tumbuh bersama, hidup bersama. Dalam Amsal yang ke-27 ayat 17 dikatakan gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau bahasa sehari-hari bunyinya begini, sebagaimana bajak mengasah bajak, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi Tuhan menghendaki kita tidak hidup sendiri, tetapi hidup berjemaat, sebab lewat komunitas yang kita ada, itu kita bisa bertumbuh. Menurut penelitian Dr. Wagner, seseorang akan eksis, akan nyaman di sebuah gereja, jika dia setidak-tidaknya memiliki 8 orang yang betul-betul menjadi komunitas dia. Ini sebuah penelitian di Amerika, dan kalau seseorang suka pindah gereja, itu karena dia belum menemukan komunitas yang sangat dirindukan. Oleh itu, menurut hasil penelitian Dr. Wagner adalah, selama seseorang dalam gereja lokal, dia memiliki 8 hal penting dalam komunitasnya, dia tidak terpikir pindah sama sekali. Ya. Karena itu saya mengistilahkan bahwa kalau kita butuh 8 komunitas, paling tidak hidup ini kita butuh hamba Tuhan untuk membimbing hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Kita butuh seorang ekonom yang bisa memberi masukan kita dalam bekerja. Kita butuh seorang dokter yang bisa membantu kita waktu mengurusi kesehatan. Kita butuh seorang ahli gizi yang bisa membantu tentang tata cara makan kita. Kita butuh seorang yang tahu tentang olahraga supaya membantu kita untuk hidup sehat. Kita perlu tahu bersahabat dan berfellowship dengan seorang bankir, psikolog, ya, supaya kita bisa mengerti ini. Dan saya merasa bahwa dari waktu ke waktu, saya dilingkupi orang-orang yang profesinya saling berbeda ini. Ya. Sampai hari ini saya selalu berdekatan di kota manapun Tuhan menempatkan saya memiliki sahabat yang dekat dengan seorang dokter. Jadi urusan mau tanya obat, mau tanya penyakit, itu dapat referensi yang memadai. Ya, teman-teman ekonom, teman-teman kontraktor, teman-teman olahragawan, sehingga semua keadaan kita menjadi komplit lengkap karena kita memiliki komunitas, kita berjemaat di tempat yang benar. Ya, sekali lagi jangan hidup sendirian, jangan sakit hati. Ya, nikmati semua proses yang ada. Kadang-kadang orang yang ada di sekitar kita, yang ada di komunitas kita, di jemaat kita, kadang-kadang mereka seperti batu asah. Tapi itu untuk kita semua. Yang ketiga, mengapa tujuan Tuhan supaya kita berjemaah? Dikatakan 47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tujuan ketiga kenapa Tuhan menghendaki kita hidup berjemaat supaya orang percaya bisa bersaksi bersama. Ya, orang-orang itu menjadi percaya. Kenapa? Karena hidup orang-orang beriman, rukun, saling mengasihi, dan mereka menjadi daya tarik. Dampaknya apa? Tiap-tiap hari. Bayangkan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, selama 6 tahun saya melayani dengan Pak Timotius Arifin di Bali. Salah satu yang paling senang saya lihat dari minggu ke minggu adalah ruang baptisan. Ya, saat kami pelayanan di Bali, itu setiap minggu gereja kami ada baptisan, dan setiap minggu selalu saja ada orang yang dibaptis.
Saya sedang melihat orang-orang yang wajahnya penuh harapan saat mereka keluar dari kolam baptisan. Makanya setelah ibadah kedua, mungkin orang lain buru-buru pulang, tapi saya bertahan dulu karena bagi saya ini pemandangan yang menarik. Tiap saat orang menjadi percaya. Dan saya membayangkan bahwa apa yang ada di dalam Kisah Rasul ini, bayangkan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Wah, ini mungkin menarik bagi mahasiswa STI kalau berada di gereja seperti ini. Jadi bisa lulus tepat waktu karena jumlah baptisannya beres. Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-22. Ya, mulai dari ayat yang ke-21 ya. Ada 4 hal yang sukar diterima di seluruh dunia. Seorang hamba menjadi raja, seorang bodoh mendapat segala yang diinginkan, dan seorang wanita yang berhasil menikah padahal ia tidak disukai orang. Seorang hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Jadi aneh ya, aneh. Kalau orang tidak suka berkomunitas, orang tidak suka berjemaat, ya tidak disukai orang, lalu mendapat jodoh, ini tidak mungkin. Ya, jadi sobat yang dikasihi Tuhan, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 ini mengajarkan kepada kita tentang hidup berjemaat. Jadi sesaat setelah menjadi Kristen, jangan tercerai-berai. Ya, berada di dalam sebuah jemaat lokal dan tergembalakan dengan baik. Agar supaya di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita bisa menghadapi kesulitan bersama, kita bisa bertumbuh bersama, dan kita bisa bersaksi bersama, lalu Tuhan dipermuliakan, sehingga tiap hari kita menyaksikan orang-orang yang bertobat dan percaya. Kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, karena Kisah Rasul pasal 2 memberikan teladan kepada kami tentang bagaimana kami harus hidup berjemaat. Sesaat setelah percaya Tuhan, kami tidak boleh hidup seorang diri. Kami masih bergabung kepada gereja lokal dan tergembalakan dengan baik. Sebab dengan cara gini, kami bisa menghadapi kesulitan bersama, kami bisa bertumbuh bersama, dan kami bisa bersaksi bersama. Kiranya semua sobat-sobat yang mengambil bagian dalam mendengar firman Tuhan ini, semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.